Ini belum kita cas ya, masih kita diamkan. Itu minnya di sini, plusnya di sini. Nah itu sudah ada 12,6. Kita pasang dulu yang bagian min. Kemudian yang plus, biasanya ini langsung nyala ya. Ini belum saya colokkan ke listrik. Biasanya langsung nyala kalau pas. Nah itu nyala. Sini terbaca 12,3. Dan di sini indikatornya belum penuh ya, masih terisi 3 kotak. Ini sekitaran 3 kotak ya. Sekarang kita cas. Nah ini udah bergerak. Nah ini sudah berhenti, sudah. Ini kalau teman-teman lihat ini sudah full ya, tulisannya sudah full. Oke, sekarang kita lepas. Ini untuk voltnya sudah 13,9 ya. Kalau kita cabut kabel dari powernya, nah ini power dari listrik PLN nya kita cabut. Nah dia nanti akan turun sampai biasanya dia akan mentok di 12,8 atau 13 ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Pada kesempatan video saya kali ini, saya akan membagikan tip atau trik ya, cara agar aki basah ini bisa bertahan dan awet ya, tahan lama ya istilahnya. Nah untuk akinya di sini kita menggunakan jenis GS Premium Kit GM 5Z3B. Nah kita coba buka dulu apa saja isi yang didapat ya dalam boxnya ini. Kita buka. Nah di sini ada buku petunjuknya. Nah, ini kita singkirkan dulu. Kemudian ada selang. Nah ini selang untuk pembuangan uap ya. Kemudian ada baut mur akinya. Kemudian di sini ada air zur. Dan selanjutnya di sini ada akinya sendiri ya. Ini Astra Autopat. Nah, oke ya, kita singkirkan dulu untuk kotaknya. Oke ya, untuk pertama ya kita akan baca dulu petunjuknya. Di sini biasanya sudah ada dikasih buku petunjuk ya. Kalau seandainya tidak dapat buku petunjuk ini, teman-teman bisa lakukan cara yang sering saya lakukan ya. Nah kini di sini kita baca petunjuk pemakaian aki GS ya. Jadi aki jangan diisi air zur jika tidak akan digunakan segera ya. Jadi maksudnya di sini kalau kita membeli aki ini kemudian belum kita gunakan ya untuk saat sekarang, atau mungkin nanti kita gunakan setelah 2 minggu atau 3 minggu, itu sebaiknya jangan diisi dulu ini ya airnya ya. Jadi dibiarkan seperti ini. Nah ini bisa bertahan sampai tahunan juga, ini nggak masalah ya selama ini belum diisi ya. Nah, oke, yang kedua sini lepaskan tutup karet dan pasanglah selang udara. Pemasangan pada sepeda motor jangan sampai terjepit. Oke ya, yang dimaksud di sini adalah selang udara yang ini ya. Nah selang udara, jadi karetnya itu di bagian sini. Nah ini karetnya dilepas ini, kemudian selangnya dipasangkan di sini ya. Nah selangnya dipasangkan di sini. Kemudian nanti selangnya ini kita atur di motor agar tidak terjepit ya. Jadi ini pembuangannya sampai ke bawah ya, biasanya sampai ke bagian standar ya. Nah, nanti kalau kepanjangan bisa teman-teman potong, saya sesuaikan saja dengan tinggi letak aki dan standarnya jauhnya berapa ya. Nanti teman-teman bisa potong ya. Ya kemudian yang untuk berikutnya ini yang nomor 3. Jadi air zur diisi sampai pada batas upper atau batas atasnya ya, dengan berat jenis ya.
kita kurang paham ya, 1260 ya. Nah ini tidak, cuman yang di bagian temperaturnya ini pada temperatur 20 derajat Celcius, berarti teman-teman ini biasanya di suhu ruangan ya, suhu ruangan pada malam hari. Nah biasanya ini di 20 derajat Celcius. Ini teman-teman bisa langsung masukkan air akinya, atau seandainya siang hari terik, udara panas, teman-teman bisa diakali dengan ini dimasukkan dulu ke kulkas, didinginkan dulu kurang lebih 5-10 menit ya. Kalau udah dirasa dingin, baru teman-teman tambah air zurnya ya. Fungsinya agar suhu di sininya tidak terlalu panas ya. Jadi agar reaksi kimianya itu tidak merusak bagian sel-sel ini ya, karena ini akinya lumayan keras airnya ya. Jadi kalau kita masukkan reaksi kimianya itu kalau kondisi suhu udaranya panas, itu biasanya bisa merusak sel-sel ya. Nah jadi tipsnya, karena ini malam hari, jadi saya tidak menggunakan air es ya, saya pasang langsung. Tapi kalau di siang hari, teman-teman bisa menggunakan direndam menggunakan es batu juga boleh ya. Ditaruh misalnya di wadah, di baskom atau apa, dikasih es batu kurang lebih selama 5-10 menit, dirasa sudah dingin, nanti baru teman-teman isi air zurnya ya. Nah itu trik yang biasa saya lakukan ya. Nah, kemudian di sini diamkan selama 30 menit. Nah maksudnya didiamkan 30 menit itu setelah air zur ini kita masukkan ke dalam sini ya. Nah, setelah kita masukkan sampai level max, kemudian kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai nanti biasanya ada gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung. Nah, setelah gelembungnya hilang itu kurang lebih 30 menit atau lebih juga nggak masalah ya, sampai 1 jam pun tidak masalah. Yang penting harus lebih 30 menit dan gelembungnya harus sudah benar-benar tidak ada ya. Bisa dikatakan air zurnya itu sudah tenang ya. Nah, baru nanti ditutup, tutupnya kembali dipasang. Selanjutnya bila level aku zurnya turun, nah saat kita pasang ini ya, setelah kita diamkan selama 30 menit, rupanya dia turun, misalnya sampai ke bawah segini contohnya ya. Nah kita isi lagi ya, itu bisa kita isi lagi sampai batas level up nya ya. Kalau sudah turun, diisi lagi dengan ini sampai level up. Nah kemudian setelah ini penuh semua ya, sudah sesuai batasnya, sudah ditutup, selanjutnya dianjurkan untuk di strum dulu ya. Jadi dianjurkan untuk dicas dulu kurang lebih 5 jam dengan arus 1:10 dari kapasitas nominal aki yang bersangkutan. Nah, jadi ini dicas dulu selama lebih kurang 5 jam sampai ini aki ini nanti benar-benar sudah bisa digunakan ya. Kalau kita pasang di motor langsung biasanya itu kan nggak mungkin kita panaskan selama 5 jam motor ya, atau langsung dibawa jalan ya. Kalau bagus kalau motornya itu yang masih ada engkolnya ya, itu bisa kita engkol, kemudian kita bawa jalan-jalan muter-muter selama 5 jam mau kemana ya, selama 5 jam. Belum lagi terpakai oleh kelistrikan yang lain. Nah itu malah lebih harusnya dicas ya. Bagusnya memang kita bawa ke tempat pengecasan kalau tidak punya alat casnya. Tapi kalau ada ya teman-teman bisa cas ya selama kurang lebih 5 jam. Nah setelah di strum selama 5 jam ya, nanti tinggi level akunya, air akinya kita cek lagi. Sini kita cek, jadi tinggi level aki turun, kemudian tambahkan air murni ya. Air murni itu bisa dibilang itu air aki yang lunaknya ya, bukan air aki yang keras ya, bukan yang merah ya, yang biru ya. Biasanya tutupnya ini biru. Bisa ditambahkan itu agar sampai ke batas upper level. Oke, yang selanjutnya itu nomor 6. Nah ini untuk perawatan ya, kayak nomor 6 ini tinggi level aki zur harap diperiksa
1 kali dalam 1 bulan. Bila tingginya turun atau hampir mencapai lower level, itu tambahkan air murni ya. Jadi air aki warna biru ya, ditambahkan lagi. Jadi untuk aki jenis basah seperti ini, memang kita harus sering-sering cek di bagian air akinya ya. Beda lagi dengan aki kering ya. Kalau aki kering itu tidak ada perawatan ya, jadi minim perawatan ya. Oke, selanjutnya kita akan buka dulu ini tutupnya. Nanti kita akan masukkan air jur ini. Nah, caranya ini kita bolong, kita kasih lubang di sini dulu ya, karena ini masih tertutup. Bisa dipotong dengan pisau. Kemudian kita pakai alat bantu dari ini ya, untuk memasukkan ke sini ya. Kalau di sini takutnya ini sebenarnya bisa juga, tapi takutnya nanti tumpah ya kemana-mana. Jadi bagusnya kita gunakan selang ini, kita manfaatkan. Dan satu lagi teman-teman, saya sarankan itu menggunakan sarung tangan. Jadi teman-teman bisa gunakan sarung tangan plastik atau karet agar tidak iritasi ya, biasanya itu menyebabkan gatal di tangan. Jadi gunakan sarung tangan untuk lebih safety-nya lagi ya. Saya siapkan dulu untuk sarung tangannya, jadi kita lanjut pemasangan airnya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini sudah kita isi ya. Nah, sudah sampai level up. Ini kita diamkan dulu kurang lebih sesuai buku petunjuk itu 30 menit ya. Jadi sampai nanti di sini kan masih ada gelembung-gelembung nih ya. Nah, sampai gelembungnya ini sudah tidak muncul lagi ya. Jadi kita biarkan 30 atau lebih ya, 30 menit. Oke, jadi videonya saya skip dulu sampai ini gelembungnya memang sudah habis ya. Nanti baru kita tutup. Oke, baik Sobat Speed, jadi ini sudah kita diamkan kurang lebih sudah hampir 1 jam ya. Nah, ini gelembungnya juga sudah mulai habis, sudah habis.
sudah tidak ada lagi gelembung. Nah, selanjutnya ini kita tutup, nanti akan kita cek ya untuk arusnya berapa menggunakan multitester. Kita akan cek berapa arusnya. Ini saya simpan dulu di sini. Kita akan cek ini. Waduh, maaf ya, kameranya jatuh. Ini belum kita cas ya, masih kita diamkan. Untuk minnya di sini, plusnya di sini. Nah, itu sudah ada 12,6. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, itu sudah 12,6 ya. Nah, ini ya, 12,62 volt. Sekarang kita akan lanjut untuk pengecasan. Jadi untuk tutupnya ini kita pasang dulu. Ya, jadi ini tutupnya sudah terpasang. Selanjutnya, ini jangan lupa dilepas ya. Ini itu yang di bagian sini kita lepas. Jadi sebelum kita cas, selang ini kita pasang. Tujuannya nanti kalau saat ada uap yang turun jatuh ini tidak mengotori bagian sini ya. Di selang ini kita gunakan. Nah, ini bisa kita jauhkan ya dari bodinya ini. Oke, sekarang saya ambil dulu casannya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, ini untuk cas akinya saya gunakan cas portable seperti ini ya. Nah, untuk plus yang merah, min yang hitam. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu di bodi ininya. Nah, di sini ada plus. Nah, ini tulisan plus sebelah sini dan di bagian sini min ya. Jadi untuk selangnya ini kita jauhkan dari bodinya. Kita pasang dulu yang bagian min. Kemudian yang plus, biasanya ini langsung nyala ya. Ini belum saya colokkan ke listrik, biasanya langsung nyala kalau pas. Nah, itu nyala. Sini terbaca 12,3. Dan di sini indikatornya belum penuh ya, masih terisi 3 kotak. Nah, ini sekitaran 3 kotak ya. Sekarang kita cas. Nah, ini udah bergerak. Pengecasan sudah bergerak nih. Jadi kita tunggu kurang lebih tadi untuk dicas selama 5 jam ya. Ya, jadi agar videonya tidak terlalu panjang, ini saya skip lagi. Dah bang. Oke, baik Sobat Speed. Jadi ini sudah kita cas kurang lebih selama 5 jam. Saya pakai casan yang auto off ya, jadi kalau penuh dia sudah langsung berhenti, jadi tidak bikin panas juga ke akinya. Nah, ini sudah berhenti, sudah ini kalau teman-teman lihat
ini sudah full ya, tulisannya sudah full. Oke, sekarang kita lepas. Ini untuk voltnya sudah 13,9 ya. Kalau kita cabut kabel dari powernya, nah ini power dari listrik PLN nya kita cabut. Nah, dia nanti akan turun sampai biasanya dia akan mentok di 12,8 atau 13 ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu sampai stabilnya berapa ya. Oke, mungkin sambil nunggu saya jelaskan lagi ya sedikit ya. Untuk perawatannya nanti teman-teman bisa cek di bagian air akinya ini. Sekali, kalau anjurannya itu dalam setiap bulan ya, satu kali dalam satu bulan itu kita cek airnya. Kalau berkurang itu wajib ditambahkan lagi, tapi menggunakan air aki yang lunak ya, yang warna biru ya, bukan yang warna merah. Nah, jadi video saya kali ini mungkin sampai sekian dulu ya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada masukan ya boleh, silakan tinggalkan di kolom komentar. Di sini saya juga sama-sama belajar, dan ini saya lakukan karena sudah beberapa kali saya lakukan di motor-motor konsumen saya seperti ini ya, yang memakai aki basah, dan alhamdulillah bisa bertahan lebih dari 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun ya, kadang bisa sampai 5 tahun itu masih awet, dengan catatan ya, untuk pengisian dari kiproknya itu normal ya, bukan overcharge ya, jadi memang normal. Jadi setelah kita melakukan pergantian aki harus kita cek lagi ya untuk pengisiannya apakah normal atau tidak. Seandainya kalau tidak normal, pengisiannya terlalu tinggi, maka walaupun aki itu bagus, bagaimanapun bagusnya aki itu ya pasti akan tetap rusak. Jadi harus dicek pengisian aki itu normal. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Okay.